فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ikhwani kiram, akramani wa akramakumullah taala. Kembali kita mengkaji kajian kita dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih berdasarkan landasan hukum, dalil, Quran dan Sunnah. Pada materi pengesahan Rabb semesta alam, Tauhid. Sebuah tulisan ilmiah milik Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala. Kemudian kita berada pada pertemuan malam kedua dari judul bab At-Tauhidu awwalu wajibin 'alal 'abid. Tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi seorang hamba. Jadi sebelum seorang menegakkan salat, sebelum barakallahu fikum jami'an mengamalkan amalan-amalan yang lainnya, tauhid paling pertama. Disinilah letak perbedaan antara dakwah yang hak dengan dakwah yang batil. Nah, dakwah yang hak dengan dakwah yang batil. Ada firqah, ada kelompok, ada komunitas yang mereka menjadikan kewajiban paling pertama kali bagi kaum muslimin adalah menegakkan daulatul Islamiyah, menegakkan negeri Islam. Jadi di benak mereka yang paling pertama dibangun adalah daulah Islamiyah. Bahkan sebagian mereka berani meninggalkan sholat dengan alasan bahwasanya sekarang dakwah di periode Makkiyah. Sebagaimana di zaman Nabi SAW periode di zaman Makkiyah belum ada sholat, demikian juga di zaman kita sekarang ini. Karena kenapa? Belum ada daulah Islamiyah yang berdiri tegak, belum ada khilafah Islamiyah. Nah, dan ini pemahaman yang keliru. Demikian juga kita lihat pada sebagian kelompok mengajak kaum muslimin paling pertama untuk sholat. Mereka masuk ke rumah-rumah atau bahkan ketemu di jalan, diajak ayo pergi masjid, ayo ke sholat. Nah, ayo sholat ke masjid. Seperti yang dilakukan oleh Jama'atut Tabligh. Nah, padahal mereka belum memperbaiki tauhidnya orang yang diajak sholat tersebut. Bisa jadi dia musyrik, bisa jadi dia munafik, bisa jadi dia kafir. Oleh karena itu barakallahu fikum jami'an dengan dalil dan telah kita baca sebelumnya 3 ayat. Beberapa hadis yang akan kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Pemahaman yang tepat adalah kewajiban yang paling pertama kali bagi setiap hamba adalah tauhid. Sebelum salat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji. Ikhwanul kiram barakallahu fikum jami'an, kita akan masuk pada pembacaan landasan hukum berupa hadis. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, Al-Khamis was-Sittun, hadis yang ke-65 dari seluruh hadis dari awal buku ini. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihih. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, semoga Allah taala merahmatinya, qala haddatsani Abdullah bin Abi Al-Aswad. Abdullah bin Abi Al-Aswad kunyanya Abu Bakar Al-Basri, la ba'sa bihi. Qala haddatsana Al-Fadl bin Al-Ala. Fadl bin Ala juga la ba'sa bihi. Abu Al-Abbas, atau ada sebagian orang juga memberikan kunya Abu Al-Ala, Al-Fadl bin Al-Ala Al-Kufi. Qala haddatsana Ismail bin Umayyah. Nah, Ismail bin Umayyah bin Al-Ashdaq Al-Qurashi Al-Umawi, dari Bani Umayyah.
an Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi Al-Qurashi Al-Makhzumi, dan dia thiqah. Kata Yahya bin Muhammad, annahu sami'a Aba Ma'bad maula bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Abu Ma'bad masyhur dengan kunyah. Namanya adalah Nafid Al-Hijazi, masyhur dengan Abu Ma'bad. Yaqul, kata dia, sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, aku pernah mendengar Ibnu Abbas, yani Abdullah bin Abbas. Yaqul, kata dia, hadisnya Ibnu Abbas riwayat Imam Bukhari dan Muslim, akan datang nanti. Redaksi hadisnya juga adalah riwayat Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin al-Jabal ila nahwi ahli al-Yaman. Artinya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke arah penduduk negeri Yaman. Nabi sallallahu mengutus dai, mengutus penceramah, mengutus orang yang berdakwah ke arah Yaman. Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan juga, itu kita baca. Qala lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab. Sesungguhnya kau akan pergi mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Engkau akan datangi kaum Yahudi. Di sana Yahudi, ada juga Nasara. Karena Yaman ketika itu, Son'a dan sekitarnya adalah jajahan kerajaan Habasyah, Raja Najasyi. Dan cerita yang masyhur bahwasanya Ashama merupakan gubernur Raja Najasyi di negeri Yaman, tepatnya di Son'a. Dialah pemimpin pasukan bergajah untuk pergi menyerang Ka'bah. Jadi di sana ada dua komunitas, ada Yahudi, ada Nasara. Jadi Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok kaum dari orang yang menganut agama Yahudi, menganut agama Nasara. Sebagaimana boleh untuk berdakwah kepada Yahudi, kepada Nasara, demikian juga boleh berdakwah untuk ahlul bid'ah dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh salaf. Innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab, sesungguhnya engkau akan pergi menuju ke sekelompok kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasara. Falyakun awwala ma tad'uhum ila ay yuwahhidullah ta'ala. Hendaknya yang paling pertama kali engkau dakwahi mereka agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini dia. Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal sebagai seorang dai. Paling pertama sebelum mendakwakan mereka untuk menegakkan salat, sebelum mengajak mereka untuk berpuasa, sebelum mengajak mereka untuk mengeluarkan harta mereka berupa zakat, infak, sedekah, dan semisalnya, paling pertama tauhid. Dan ini sebagai pendukung akan judul bab yang sampai tulis bawakan kepada kita bahwasanya tauhid dulu. Dakwakan tauhid dulu. Inilah dakwanya para nabi. Inilah dakwah pengikut para nabi. Bukan seperti apa kita jumpai di luar sana. Potret tentang kesalahan dan kekeliruan dalam berdakwah, sebagai mereka mengatakan tidak daulah Islamiyah dulu, seperti yang terjadi pada Hizbut Tahrir, kaum Khawarij, Neo. Era baru zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwasanya paling pertama daulah Islamiyah dulu. Makanya sebagian mereka meninggalkan sholat dengan alasan bahwasanya sekarang belum ada daulah Islamiyah, berarti kita masih berada di periode Makkah. Sebagaimana di periode Makkah di zaman Nabi SAW belum menegakkan sholat, kita juga. Dan ini kesesatan. Termasuk kesesatan juga apa yang dilakukan oleh Jama'atut Tabligh, keluar mengajak orang ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Tapi belum tahu dia kafir atau musyrik atau munafik. Apa yang ada di dada dia tentang akidah, tauhid lebih duluan. Tauhid. Inilah pembeda antara dakwah al-haq dan dakwah yang batil. Tidak setiap dakwah di luar sana betul.
Tidak setiap dakwah di luar sana sesuai dengan apa yang dakwakan oleh para nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut hadisnya. Fa idza arafu dzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Apabila mereka telah mengetahui akan hal tersebut, bahwasanya tauhid paling pertama, kalau sudah mentauhidkan Allah, kalau sudah tunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah, kalau mereka telah mengetahui akan hal tersebut, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu sehari semalam. Tauhid sudah beres, ayo kita berpindah kepada rukun Islam yang kedua, salat. Tauhid belum beres, jangan dulu. Nah, jangan pindah ke salat. Karena tidak ada gunanya seseorang salat kemudian dia masih memegang ajimat di tangannya. Nah, masih berharap kepada penghuni kuburan wali fulani. Masih dalam keadaan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya dulu beres baru berpindah ke dakwah yang kedua, salat. Salat juga wajib, tapi ada yang lebih wajib daripada itu. Apa itu? Tauhid. Fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah aftarada 'alaihim zakatan fi amwalihim tu'khadhu min ghanimihim faturaddu 'ala fakirihim. Apabila mereka telah salat, mereka telah menegakkan salat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah juga wajibkan kepada mereka keluarkan zakat dari harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka, dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Nah, beginilah urutan dalam berdakwah. Al-aham fal-aham. Yang paling penting, kemudian berikutnya yang penting dan seterusnya. Tauhid, setelah tauhid beres baru berpindah ke salat. Setelah salat yang merupakan rukun Islam yang kedua, yang hukum bagi orang yang meninggalkan salat dengan pendapat yang rajih adalah kafir. Nah, baik itu dia meninggalkannya karena bermalas-malasan atau meyakini tentang tidak wajibnya. Kafir orang yang meninggalkan salat. Mau itu sekedar malas-malasan, atau meyakini tentang tidak wajibnya, hukumnya kafir. Setelah sholat beres baru berpindah kepada yang berikutnya tentang mengambil zakat. Kemudian perhatikan di sini Nabi SAW menganjurkan diambil dari orang kaya di kalangan mereka, dikembalikan ke orang miskin di kalangan mereka. Di kalangan mereka artinya di negeri tersebut. Di negeri tersebut. Ini yang afdol. Nah, seorang tinggal di satu negeri dia tidak keluarkan zakatnya di negeri lain. Karena di hadis ini mengatakan diambil dari orang kaya di kalangan mereka, dikembalikan juga di kalangan orang miskin di kalangan mereka, di negeri mereka. Inilah fikih dari zakat. Kecuali mungkin kalau orang atau para penerima zakat sudah tidak ada, mungkin karena negeri tersebut adalah negeri yang orang kaya. Dari 7 pihak penerima zakat sudah tidak ada lagi di negeri tersebut, dia ingin berpindah ke negeri yang lain boleh. Namun selama orang miskin masih ada di negeri tersebut, tidak pindah ke negeri yang lain. Fa idza qarru dzalika fakhudh minhum wa tawaqqa qara'ima amwalin nas. Apabila mereka telah mengikrarkan akan hal tersebut, yang ketiga, tauhid sudah, salat juga, zakat. Setelah mereka mengikrarkan tentang zakat, maka kata beliau di sini, ambil dari mereka, namun waspada mengambil harta-harta mulia dari mereka, dari kalangan umat manusia. Nanti jangan juga mengambil yang paling bagus, jangan juga mengambil yang rendah, karena ini dipersembahkan untuk Allah, bukan cuma sekadar berbagi kepada fakir miskin. Di tengah-tengah harta yang sederhana, sedang, bukan paling bagusnya, bukan juga paling rendahnya. Dengan alasan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal madlum, fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab." Waspadalah engkau dari orang-orang yang terzalimi, artinya jangan mengambil harta orang di luar kadar zakatnya. Seberapa kadar zakatnya itu juga diambil, jangan berlebihan. Jangan mengambil juga harta yang mereka di luar kadar zakat atau nisab. Karena itu termasuk kezaliman, dan waspada doa orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, dan riwayat Imam Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab gamblang sekali, jelas sekali diterangkan oleh sang penulis. Yang beliau inginkan adalah bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus adalah dakwah Mu'adz bin Jabal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gembleng seorang dai ke negeri Yaman. Ya, di dalam hal ini ada Mu'adz bin Jabal. Paling pertama mendakwakan tauhid. Masukkan dulu tauhid. Masukkan dulu tauhid. Adapun tentang tafsir tauhid akan datang nanti di judul-judul bab yang setelahnya. Apa maksud daripada tauhid? Intinya seperti inilah.
mau membedakan antara dakwah al-haq dan dakwah al-batil, di sini letaknya. Kalau di awal dakwah mereka menceritakan tauhid, ikuti dakwah tersebut karena itu dakwah al-haq sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul. Namun ketika di awal dakwah mereka selalu cuma yang pedulikan adalah masalah salat. Bahkan sebagian mereka ketika disodorkan, kenapa kalian tidak mendakwakan tauhid? Mereka mengatakan, dakwah tauhid memecah belah umat. Biarlah orang yang pergi ziarah ke kuburan wali fulan datang ke majelis kita. Biar juga orang yang pakai ajimat datang ke majelis kita. Intinya Islam. Mereka menganggap dakwah tauhid adalah dakwah pemecah belah umat. Wa illa itu adalah dakwah para nabi dan rasul. Atau di majelis selalu menggempar-gemburkan tentang ayo daulah Islamiyah. Ayo kita runtuhkan kerajaan kekuasaan yang ada karena mereka tidak berhukum dengan hukum Islam, dan ini juga tanda-tanda alamat dari dakwah tersebut adalah dakwah yang batil. Jadi kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Kata sang penulis Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, hafizahullah taala, as-sadisatu was-sittun, hadis yang ke-66. Sesuai dengan urutan dari awal kitab ini, hadis urutan 66 dalam judul bab tentang tauhid awal wajibin 'alal 'abd. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari, semoga Allah taala merahmatinya, qala haddatsana Hudbah bin Khalid. Hudbah bin Khalid, kunyanya Abu Khalid Al-Basri Al-Azdi. Dan dia thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Hammam bin Yahya bin Dinar, kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsana Qatadah, Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, murid dari Anas bin Malik. Qatadah kunyanya Abul Khattab As-Sadusi. Qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, as-sahabi jalil, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini julukan sekaligus pujian, yang mana Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan posisi ini tidak banyak sahabat yang menggelutinya. Makanya Anas bin Malik termasuk orang yang mulia. Bahkan orang-orang menganggap Anas bin Malik adalah orang dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering keluar masuk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu untuk urusan air wudunya beliau, kemudian persiapan salatnya seperti mempersiapkan tongkat untuk dijadikan sebagai sutur, artinya pembatas antara dia dengan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari bilik kamar mandi, yang darurat dalam keadaan safar. Beliau mendapati sudah ada air di depan beliau. Beliau bertanya, siapa yang mempersiapkan ini? Mereka mengatakan Anas. Akhirnya Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma barik lahu fi umrihi wa malihi wa waladihi, atau tawil fi umrihi wa barik fi malihi wa waladihi. Ya Allah, berikanlah dia umur panjang, berkahilah harta dia dan keturunannya. Akhirnya betul dia termasuk sahabat, salah satu sahabat yang meninggal dengan usia yang lama. Termasuk sahabat atau beberapa orang sahabat yang meninggal terakhir. Termasuk beberapa orang sahabat yang meninggal terakhir. Dia meninggal di Basrah dalam usia, ada yang mengatakan 109 tahun, ada juga mengatakan 99 tahun. Al-muhim usianya panjang berkat doa dari Rasulullah SAW. Kemudian doa Nabi SAW juga adalah untuk diberkahi hartanya dan juga anak keturunannya. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya anaknya banyak sekali, sekitar 100-an anaknya. Namun, setiap kali terjadi peperangan, dia mengutus anaknya untuk pergi berperang. Akhirnya setiap kali berperang juga jatuh korban banyak. Anas bin Malik meninggal masih dalam usia muda, anak-anaknya maksud kami. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Taala meridainya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadisnya Mu'adz bin Jabal juga muttafaqun alaih.
Kata Mu'adz bin Jabal, bainama ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan, di atas kendaraan, Mu'adz bin Jabal di belakang. Laisa baini wa bainahu illa akhiratur rahil. Tidak ada antara aku dengan beliau kecuali bagian akhir dari pelana kendaraan. Nah, artinya beliau duduk di kendaraan beliau, kemudian aku berada di belakang beliau tepat. Faqala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, perawi hadis ini, "Ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Aku memenuhi panggilan engkau wahai Rasulullah. Jadi artinya kata ucapan labbaik Rasulullah. Tsumma sara sa'atan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah lagi dengan kendaraan beliau beberapa saat. Tsumma qala, kemudian beliau mengulang lagi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Aku memenuhi panggilan engkau wahai Rasulullah. Tsumma sara sa'atan, kemudian jalan lagi, melangkah lagi beberapa saat. Tsumma qala, kemudian yang ketiga kalinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qultu, aku katakan, labbaika Rasulullah wa sa'daik." Aku memenuhi panggilan engkau wahai Rasulullah. Apa faedah? Kenapa beliau mengulang-ulang panggilan sebanyak 3 kali? Wa illa 1 kali saja cukup. Kemudian beliau akan sebutkan apa yang ingin beliau sebutkan berupa pelajaran. Ketika memanggil dengan 3 kali pengulangan, membuat Mu'adz bin Jabal akan tergugah dan siap telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk menyimak baik-baik. Artinya pelajaran ini adalah pelajaran yang penting. Pelajaran yang penting. Sebelum beliau ingin menyampaikan pelajaran yang penting agar supaya Mu'adz mendengar, menyimak baik-baik, beliau mengulang sebanyak 3 kali panggilan, "Wahai Mu'adz, wahai Mu'adz, wahai Mu'adz." Barulah kali itu telinga siap mendengar, mata siap melihat, hati siap menyimak. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi?" Tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Beliau memberikan pelajaran namun diberikan bumbu mukaddimah dengan soal pertanyaan. Nah, wa ila bisa saja langsung beliau sampaikan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, hak Allah ini, hak Rasul ini," misalnya. Tapi beliau membuat pertanyaan sama fungsinya dengan yang sebelumnya, bahwasanya membuat orang penasaran. Akhirnya orang bertanya-tanya, kalau gitu apa jawabannya? Akhirnya dia pun menyimak. Berbeda dengan kalau langsung disampaikan di majelis misalnya. Tidak setiap orang mau menyimak dengan seksama. Kalau langsung disampaikan, ada yang dengar, ada yang tidak. Ada pikirannya di luar, ada pikirannya di dalam. Nah, tapi ketika dalam bentuk pertanyaan membuat orang penasaran, apa kira-kira jawabannya? Sebelum disampaikan jawabannya, dia siap untuk mendengar. Dan itu bagian daripada tarbiyah nabawiyah yang tepat. Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jitu. Nah, akhirnya apa? Membuat Mu'adz paham dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyi pertanyaannya, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba-hambanya yang bisa dia tuntut dari hamba-hambanya?" Qultu, kata Mu'adz, kataku, "Allah wa Rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ini beradab. Kalau tidak memiliki jawaban, jawab dengan demikian. Allahu a'lam. Jangan memaksa jawab pada sesuatu yang belum punya ilmu, dan itu bagian daripada kebodohan. Nah, karena kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qaul Allahu a'lam nisful jawab. Seseorang ketika ditanya kemudian dia tidak tahu jawabannya dan dia menjawab Allahu a'lam, itulah setengah dari jawaban. Artinya dia sudah mendapatkan nilai 50 dari jawaban dia karena menyandarkan ilmu kepada al-alim, kepada yang maha mengetahui. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang beliau buat soalnya sendiri. Haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang dia tuntut dari kita semua, ibadah. Jadi keberadaan kita di permukaan bumi, keberadaan kita di alam semesta bukan cuma sekedar untuk mengisi kekosongan perut, bukan cuma sekedar makan dan minum. Bukan seperti ayam hidup untuk makan dan hidup untuk dimakan. Bukan seperti itu kita. Manusia punya tujuan hidup lebih mulia untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan mengais rezeki, namun jangan lupa untuk ibadah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai segenap orang-orang beriman, apabila telah diserukan kumandang azan yakni untuk hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Kita sedang dalam keadaan mengais rezeki untuk pribadi kita. Namun datang kewajiban untuk beribadah kepada Allah, Allah dikedepankan. Allah diprioritas utamakan. Untuk diri pribadi kita nanti belakangan. Karena hak Allah lebih didahulukan. Setiap orang di sekitaran kita punya hak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang berbunyi, Inna li badanika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, wa li zawjika alaika haqqa, fa'ti kulladhi haqqin haqqa. Hadis ini sebelum kita terjemahkan, ada kisah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor di awal-awal dakwah periode Madaniyah. Termasuk yang beliau persaudarakan adalah antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ada Salman Al-Farisi orang Persia di Iran, Abu Darda orang Mekah. Nah, maksudnya orang Arab dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku yang berbeda, agar supaya hubungan keislamannya lebih erat, ukhuwah imaniyahnya lebih kuat. Akhirnya suatu ketika Salman Al-Farisi datang menjenguk saudaranya Abu Darda, yang didapati hanya istrinya. Abu Darda tidak ada. Nah, akhirnya istrinya tersebut mengeluh. Salman Al-Farisi tanya, "Aina akhi, di mana saudaraku?" yakni Abu Darda. Istrinya tersebut mengeluhkan bahwasanya, "Akhuka Abu Darda lam yaftah lana ghita." Saudara engkau Abu Darda tersebut, dia tidak pernah membuka tirai kami. Ini ungkapan bahwasanya dia tuh hanya sibuk dengan ibadah, tidak menengok kepada dunia. Bahkan istrinya juga artinya tidak pernah dibuka pakaiannya untuk dipergauli. Dia mengeluhkan bahwasanya hanya sibuk ibadah. Namun istrinya tidak diberikan nafkah, khususnya nafkah batin. Akhirnya tidak lama kemudian Abu Darda datang, dan bertemu, dan ternyata dia sedang puasa hari itu. Akhirnya karena Salman bin Al-Farisi adalah tamu, akhirnya dibuatkan makanan, disuguhi makanan. Kemudian ketika disuguhi, dia mengatakan bahwasanya, "Lam akul hatta ta'kul ma'i." Aku tidak akan makan bersama engkau wahai saudaraku Abu Darda, kecuali engkau makan bersamaku. Aku sedang puasa. Akhirnya dia tetap akhirnya tiba di malam hari, awal malam, Abu Darda mau pergi sholat malam. Setelah sholat Isya dia mau pergi sholat malam. Kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, "La, urkut." Tidak sekarang, tidur. Tidak lama setelah dari tidurnya dia bangun lagi, bilang, "Kemana kamu pergi? Aku mau sholat." Salman Al-Farisi bilang, "La, urkut." Tidur lagi. Akhirnya sepertiga akhir malam barulah Salman Al-Farisi membangunkan saudaranya Abu Darda, sholli. Kemudian Abu Darda menyampaikan hadis yang tadi Salman Al-Farisi menyampaikan hadis yang tadi dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna li badanika alaika haqqa, wa li ahlika alaika haqqa, wa li zawjika alaika haqqa, fa'ti kulladhi haqqin haqqa. Bahwasanya badan engkau punya hak. Artinya kalau lapar dikasih makan, kalau mengantuk dibiarkan tidur, kalau bodoh dibiarkan belajar. Artinya badan kita punya hak. Demikian juga anggota keluarga engkau punya hak, istri punya hak, anak punya hak. Seluruh pihak di sekitaran kita punya hak, orang tua punya hak, anak punya hak, istri punya hak, tetangga punya hak, kaum muslimin seluruhnya punya hak. Kemudian sebelum kita memenuhi hak-hak mereka, hak siapa yang paling pertama hendaknya dipenuhi? Hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hak yang paling banyak berjasa kepada kita. Bahkan seluruh apa yang ada pada diri kita adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas yang kita hirup dari Allah. Kedua mata yang kita gunakan untuk melihat datang dari Allah. Pendengaran yang kita bisa mendengar dengannya juga dari Allah. Dan seterusnya dari seluruh nikmat yang ada pada kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin istri punya barakallahu fikum jami'an jasa kepada kita. Kita penuhi kewajiban kita memenuhi haknya. Mungkin anak kita punya jasa kepada kita. Kita penuhi kewajiban kita untuk memenuhi haknya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada itu. Penuhi dulu hak Allah sebelum hak yang lainnya. Apa hak Allah? Diibadahi. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita lanjutkan hadisnya. Tsumma sara ta'atan, tsumma qala, kemudian berjalan beberapa langkah lagi, kemudian beliau berkata, "Ya Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Aku memberikan jawaban, aku memenuhi panggilan engkau wahai Rasulullah. Faqala hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Tahukah engkau wahai Mu'ad, apa hak hamba
terhadap Allah ketika dia telah memenuhi hak Allah tadi. Jadi hamba punya tugas dan kewajiban untuk memenuhi hak Allah, yaitu beribadah. Dan sekarang kalau hamba sudah beribadah, apa yang bisa dia minta dari Allah kalau dia sudah penuhi hak Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan yang kedua dari Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Aku memberikan jawaban, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, kata Nabi SAW, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hak hamba yang bisa diminta dari Allah ketika dia telah mentauhidkan Allah, agar supaya Allah tidak menyiksa mereka. Nah, ini buah hasil dari mentauhidkan Allah adalah terbebas dari siksaan, terbebas dari azab di alam akhirat. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, barakallahu fikum jami'an, bahwa ibadah yang dimaksud di sini adalah mentauhidkan, karena lawan kata dari tauhid disebutkan di sini alla yusyriku bihi syai'an. Hak Allah adalah diibadahi dan tidak disekutuai, artinya adalah hak Allah ditauhidkan, dan inilah kewajiban yang paling pertama kali. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid adalah wajib, bahkan pertama, kewajiban yang paling pertama sekali sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Orang tua, kewajiban kita kepada mereka adalah berbakti. Istri, kewajiban kita adalah memberikan nafkah. Anak, kewajiban kita adalah mendidik dan memelihara. Tetangga, kewajiban kita adalah memuliakan dan jangan diganggu. Kaum muslimin, kewajiban kita adalah memberikan salam, menjawab salamnya, mengundang makan. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal datang melayat. Al-muhim semua pihak yang ada di hadapan kita, di sekitaran kita punya hak. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih dahulukan haknya, dan hak Allah adalah ditauhidkan. Barakallahu fikum jami'an. Terakhir kata beliau, rawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, artinya muttafaqun alaih, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, mungkin cukup dua hadis yang kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Masih ada beberapa hadis kita akhirkan pada lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.